Lanjutkan, kami susunnya 3 bulan. Kami menyusunnya pada tahun 2020 bulan Juni, terus kemudian kami revisi pada 1 Agustus di tahun yang sama 2020. Ini sudah kami lengkapi dengan daftar isinya, semua totalnya ada 87 halaman. Ini menyangkut mulai bagaimana, kenapa kita harus membuat ekoenzim, alasan mengapa kita harus membuat ekoenzim, penemunya siapa, kemudian juga ada manfaatnya dan sebagainya serta cara membuatnya. Oke, lanjut Pak, monggo. Ya, ini kami buat, kami bagikan gratis kepada siapapun yang mau membuat ekoenzim. Jadi kami tidak minta serupiah pun dari apa yang sudah kami susun ini, karena kami juga sebagai satu bentuk rasa terima kasih kami kepada Dr. Rosukon yang sudah menemukan ekoenzim ini. Mau dilanjutkan, Pak? Oke. Jadi apa sih sebetulnya ekoenzim itu? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang difermentasi dari kulit buah, buah akhiran, serta sayuran mentah selama 3 bulan dengan rasio perbandingan bahan 1:3:10. 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, dan 10 bagian air. Monggo Pak, lanjutkan. Apa sih keistimewaan ekoenzim? Ekoenzim mengandung banyak enzim, banyak ion negatif, juga mengandung bahan-bahan fitonutrien dari bahan pembentuknya. Nah, ekoenzim juga mengandung banyak mikroba baik. Kami menyebutnya sebagai mikroba baik yang dia akan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita maupun kesehatan lingkungan. Nah, menariknya lagi, ekoenzim ini adalah istimewanya mudah dibuat, manfaatnya tapi sangat banyak. Jadi cara pembuatannya sangat mudah, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Ini istimewanya ekoenzim. Bisa dilanjutkan, Pak? Nah, ini adalah penemunya, Dr. Osukon Pumpangpong dari Thailand. Beliau meneliti ekoenzim ini selama 30 tahun, dan kalau yang di bawah ini adalah murid langsung Dr. Osukon, yaitu Dr. Joen Un. Beliau adalah seorang dokter ahli naturopati, dan beliau yang sering datang ke Indonesia mengajari kita semua tentang ekoenzim. Bisa dilanjutkan? Nah, Dr. Osukon ini membagikan ilmunya secara gratis. Nah, jadi kami mendorong semua pihak untuk tidak memperjualbelikan ekoenzimnya, gitu ya. Karena apa? Karena kami fokus untuk mengedukasi. Jadi kami membuat ekoenzim ini akan kami bagikan kepada semua orang yang mau diedukasi membuat ekoenzim. Jadi memang kami tidak menjual ekoenzim. Meskipun kalau Bapak Ibu melihat nanti di marketplace itu banyak sekali ya, di toko online, di Shopee, di Lazada, mungkin di Tokopedia, banyak sekali yang menjual ekoenzim, tetapi khusus untuk komunitas kami tetap menghimbau untuk tidak menjual ekoenzim, karena ini adalah kami baktikan untuk bumi pertiwi, sekaligus juga kami bagikan kepada orang-orang yang mau membuat ekoenzim. Oke, mau dilanjutkan? Nah, ini alasan kenapa sih kok kita harus membuat ekoenzim gitu ya. Alasan pertama adalah dengan membuat ekoenzim berarti kita sudah mengurangi beban TPA akibat sampah organik kita. Ya, kita tahu bahwa 60% bahkan lebih sekarang tumpukan sampah itu yang ada di TPA itu adalah sampah organik gitu ya. Kalau sampah anorganiknya itu mungkin sudah ada bank sampah dan sebagainya, tetapi kalau untuk sampah organik ini yang sudah populer baru kompos gitu ya. Nah, sekarang kita ada satu tambahan lagi yaitu ekoenzim. Seperti itu. Oke. Nah, kita tahu bahwa semua TPA dimanapun kotanya itu selalu bermasalah dengan warga sekitar. Karena ya ini, karena banyak sekali yang ditimbulkan mulai dari bau yang tidak sedap, kemudian lindinya juga mengganggu, mengalir, kadang mencemari sungai di sekitarnya, dan sebagainya. Dan ini kita sekarang kalau untuk Jogja, kita lagi prihatin ya, di Jogja TPA-nya ditutup selama 1,5 bulan sampai nanti September, berarti lebih hampir 2 bulan mungkin ya, sampai nanti September itu TPA-nya ditutup. Karena saya sendiri sudah pernah datang ke TPST Piungan, itu memang sudah sangat meludak sampahnya gitu. Karena informasi dari DLH DIY, karena saya sudah pernah semprot di sana, itu di sana perharinya itu bisa sampai 900 ton sampah yang harus mereka tampung. Nah, ini Jogja lagi darurat sampah ini, karena saya lihat ada postingan-postingan teman-teman saya yang sedang di Jogja, itu banyak sekali sampah-sampah ada di pinggir jalan gitu, karena TPA-nya memang sedang ditutup gitu.
Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita mengolah sampah organik kita dari rumah, ya berarti kita sudah membantu mengurangi beban TPA. Dan ini memang harus segera dilakukan. Saya rasa dari semua pihak ya, dari rumah tangga, kemudian dari mungkin rumah sakit, kemudian pondok pesantren, sekolah-sekolah, mungkin ada yang kafe dan sebagainya, hotel dan sebagainya. Saya rasa perlu untuk segera mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim. Oke, bisa dilanjutkan, Pak. Nah, ini adalah tragedi yang pernah terjadi di TPA Lui Gajah di Bandung tahun 2005, menghilangkan 157 nyawa karena meledak TPA-nya, gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Makanya ini selalu kita peringati sebagai HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, pada tanggal 21 Februari. Kita semua diingatkan untuk lebih peduli kepada sampah-sampah kita. Seperti itu. Mohon dilanjutkan. Nah, alasan kedua mengapa kita membuat ekoenzim adalah kita membantu mencegah pemanasan global. Ya, keseimbangan bumi sangat terganggu akibat dari eksploitasi yang berlebihan dari manusia. Ya, kita ya termasuk orang-orang yang ikut andil gitu di dalam menciptakan pemanasan global. Dari mana? Monggo Pak, bisa dilanjutkan. Nah, pemanasan global ini terjadi ketika panas matahari tidak bisa dipantulkan kembali ke angkasa. Kita semua insya Allah kalau yang di sini tahu ya pemanasan global. Nah, ini biasanya kita tanpa menyadari bahwa kita membuang-buang sampah kita, sampah organik kita ke tong sampah, kita nggak menyadari bahwa dari tong sampah ini itu berpindah ke TPA gitu ya, pindah TPA. Nah, begitu sudah ada di TPA, kita merasa lega yang ada di rumah, oh sampahku sudah diambil ke TPA. Tapi kita tidak menyadari bahwa sebetulnya dengan pindahnya sampah kita ke TPA itu justru menimbulkan bercampur baur dengan berbagai macam sampah dan di sana menghasilkan gas metan. Nah, gas metan ini adalah salah satu gas yang menimbulkan pemanasan global. Seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan, Pak. Nah, lanjut aja. Terjadinya gas metana inilah sebetulnya yang perlu kita hindari gitu. Nah, menariknya ekoenzim ketika sudah dipanen itu justru bisa menurunkan gas metana yang ada di TPA. Itu yang kami lakukan, nanti kami kirim gambar-gambarnya ya. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa dengan dibuat menjadi ekoenzim, kita berarti sudah menghindari terbentuknya gas metana. Tapi tetap ada gas yang akan terbentuk di proses pembuatan ekoenzim, yaitu gas CO2. Tapi ini tidak terlalu berbahaya dibandingkan gas metana gitu ya. Apalagi juga kalau kita punya pohon banyak di sekitar rumah kita, itu juga dibutuhkan oleh pohon kita. Oke, bisa dilanjutkan, Pak. Nah, alasan ketiga mengapa kita perlu membuat ekoenzim, yaitu dengan membuat ekoenzim kita bisa, ekoenzim itu bisa menjadi alternatif produk kimia sintetis. Nah, kalau saya lebih sekarang saat ini saya lebih suka menyebutnya, kenapa kita perlu membuat ekoenzim? Ya karena ekoenzim itu multimanfaat gitu, antara lain adalah bisa menjadi alternatif produk kimia sintetis. Nah, kita tahu bahwa ya saat ini kita dimudahkan dengan kemajuan zaman, kita mau keramas, mau mandi, mau ngepel, mau apapun itu kita tinggal pergi ke warung, kita tinggal pergi ke supermarket, itu kita sudah dapat barang-barang yang kita inginkan. Tetapi kita lupa bahwa dari semua barang tersebut ada banyak barang kimia sintetis yang silent toxic ya, yang diam-diam meracuni tubuh kita tanpa kita sadari. Belum lagi dari kemasan-kemasan yang kecil-kecil, sasetan dan sebagainya. Itu biasanya tersebar di mana-mana ya. Boleh dilanjutkan Pak gambarnya? Ini akan mencemari lingkungan ya, yang bagian bawah itu, gambar bagian bawah itu sangat mencemari lingkungan. Dan belum lagi juga sekarang jadi agak banyak tuh orang yang dikit-dikit alergi gitu ya. Nah, itu karena banyak terpapar oleh barang-barang kimia sintetis. Bisa dilanjutkan? Nah, ekoenzim bisa menggantikan itu semua gitu. Jadi alhamdulillah ekoenzim itu kalau sudah jadi nanti bisa dipakai mandi, dipakai keramas, dipakai mencuci, dipakai untuk ngepel dan sebagainya sehingga kita akan dapat tumpukan uang seperti yang gambar di bawah itu. Sebetulnya saya ingin menggantinya itu dengan gambar yang merah-merah dan warna biru ya. Sebetulnya lebih menarik ya Bapak Ibu ya kalau itu diganti warna merah dan biru. Dan alhamdulillah teman-teman yang sudah membuat ekoenzim, yang benar-benar memakai ekoenzimnya, bahkan untuk pertanian dan sebagainya, itu benar-benar alhamdulillah bisa menghemat banyak uang. Begitu. Boleh dilanjutkan, kamu? Nah, alat yang dibutuhkan sederhana sekali, kita hanya butuh telenan, timbangan, selalu kita butuh timbangan karena
harus presisi ya, yang 1, 3, 10 tadi harus tepat hitungannya, jadi kita butuh timbangan, tidak bisa dikira-kira. Kemudian kita butuh pisau, butuh wadah. Nah, wadahnya itu kita sarankan wadah yang dari plastik, tidak boleh logam dan tidak boleh kaca. Bisa dilanjutkan Pak Mu? Kalau yang di bawah, nah ini yang tidak boleh ya, tidak boleh kaca, tidak boleh logam. Kalau yang ada tanda tanya itu dulu memang waktu awal-awal kami membuat ekoenzim, itu banyak sekali laporan ekoenzimnya meledak gitu, makanya kami kasih tanda tanya. Tetapi alhamdulillah dari pengalaman kami sekarang itu sudah boleh dipakai, hanya dengan cara mengantisipasi cara memasang tutupnya. Jadi kalau misalnya kita pakai wadah-wadah yang tutupnya kecil seperti wadah seperti itu hanya ditumpangkan saja tutupnya di 2 minggu pertama. Jadi pada saat banyak-banyaknya gas, kita hanya ditumpangkan saja tutupnya, sehingga udara dari luar tidak bisa masuk, tetapi gas dari dalam itu masih bisa merebus keluar. Jadi tidak lagi rentan meledak gitu ya. Itu malah kalau sekarang lebih banyak saya sarankan wadah-wadah seperti ini, karena apa? Satu, banyak bertebaran wadah-wadah seperti ini, berarti kita membantu memanfaatkan juga sampah anorganiknya, mudah didapat, harganya murah, dan ini kalau pemakaiannya benar, rata-rata berhasil membuat ekoenzimnya, gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu yang tutupnya lebar, itu sekarang banyak laporan, kadang-kadang teman-teman ada yang muncul belatung dan sebagainya, itu kalau wadahnya tidak rapat. Tetapi itu juga masih bisa diantisipasi dengan ditambahi plastik supaya lebih rapi. Oke? Bisa dilanjutkan Pak Mu? Ya, oke. Ini yang tadi saya bilang 1, 3, 10 ya, 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah dan sayur, 10 bagian air. Ini tidak boleh dilanggar karena ini sudah diteliti oleh Dr. Rusukon selama 30 tahun. Meskipun ini perbandingan yang sangat sederhana, ini benar-benar harus kita ikutin karena justru dari perbandingan inilah nanti akan dihasilkan ekoenzim yang banyak manfaat, gitu ya. Oke, mohon dilanjutkan. Nah, sisa buah dan sayuran. Jadi ini kadang ada yang tanya, Bugong umbi-umbian boleh enggak? Sementara ini tidak kita anjurkan ya. Jadi hanya benar-benar sisa buah dan sayuran. Terus ada lagi yang tanya, Bugong boleh enggak daging buahnya? Boleh ya, selama itu sudah enggak dimakan, tidak berjamur, tidak berulat, nah, itu boleh dipakai. Jadi tidak harus kulitnya, karena kita tujuannya adalah mengolah sampah, daging buahnya boleh. Nah, yang tidak boleh yang seperti apa? Yang sudah dimasak, yang kering, dan yang berlemak itu tidak. Oke, bisa dilanjutkan Pak. Gula yang dipakai seperti apa? Gula yang boleh dipakai adalah gula merah, gula yang masih alami intinya ya. Kemudian juga molase. Molase ini harganya murah, mudah didapatkan juga kalau di Jawa, tapi kalau saya lihat di sini, di Lampung sini aja agak susah kita cari molase. Nah, kalau susah yang apa-apa kita pakai gula merah, tapi usahakan gula merah yang masih alami, yang tidak dicampur-campur. Itu ada tanda silang gula putih, yaitu sebagai pilihan terakhir. Jadi kalau misalnya benar-benar tidak ada gula merah, tidak ada molase, kita masih boleh mengolah sampah organik pakai gula pasir karena daripada tidak membuat ekoenzim, gitu ya. Tapi itu menjadi pilihan terakhir karena sudah mengalami pengkristalan, pemutihan dan sebagainya, agak kurang bagus hasilnya. Oke, bisa dilanjutkan Pak Mo? Nah ini. Tips memilih gula ya selalu pilihlah gula yang alami karena sekarang banyak sekali gula di pasaran itu yang sudah dipalsukan gitu ya. Kasih pemadat, dikasih pengawet dan sebagainya. Jadi ini kurang bagus nanti hasilnya untuk dipakai membuat ekoenzim. Oke Pak Mo, monggo dilanjutkan. Air yang boleh dipakai air mentah, boleh air sumur, kemudian air pam, air hujan, juga air galon kalau misalnya di daerah kita airnya sangat bermasalah. Kalau airnya tidak bermasalah, kita pakai air mentah saja yang biasa kita pakai untuk memasak. Bisa dilanjutkan Pak Mo? Cara menakar bahan, nah ini semua ditimbang, ukurannya boleh besar, boleh kecil, nanti sesuai dengan kesempatan yang kita punya. Gitu ya, tidak harus selalu kecil-kecil, boleh juga agak besar-besar. Nah, hitungannya begini. Jadi kalau kita membuat itu harus selalu ingat dengan kapasitas wadahnya. Kapasitas wadah yang dipakai itu berapa? Misalnya kapasitas wadah 5 liter, kita isi airnya 60%. Ya. Jadi kalau misalnya air kapasitas yang kita pakai itu 5 liter, kita butuh mengisi air 3 liter karena itu 60% dari 5 liter.
ketemu angka 3 liter. Nah, dari 3 liter ini kita ambil 10%-nya itu adalah gula, atau dibagi 10 itu ketemu jumlah gula. Jadi kalau airnya 3 liter, gulanya 3 ons. Itu. Kalau pakai molase meskipun dia cair, tetap kita pakai timbangan ons gitu. Kalau gula, kalau air kenapa Bugong boleh pakai liter? Karena berat jenisnya air 1, jadi itu sama ya, 1 liter dengan 1 kilogram. Tapi kalau molase itu berbeda. Kalau molase biasanya kalau ditimbang 1 liter itu ketemunya 1,2 sampai 1,3 kilo. Jadi kita tetap pakai timbangan. Terus kemudian jumlah BO-nya berapa? Kami menyebutnya BO ya, bahan organik, bukan sampah. Karena itu belum menjadi sampah ya, belum jatuh di tong sampah. Jadi kita menyebutnya BO, bahan organik. Nah, bahan organiknya berapa? Kalau misalnya airnya 3 liter, gulanya 3 ons, BO-nya adalah 3 kali 3 atau 20% dari jumlah air, yaitu 9 ons. Seperti itu. Nanti hitung-hitungannya ada, kita kasih rumus. Oke, ini tadi saya sampaikan ya, boleh kecil, boleh besar. Bisa Pak Mul, monggo dilanjutkan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini dibersihkan dulu wadahnya, jangan sampai ada bekas minyak, bekas lemak, bekas klorin, itu harus benar-benar bersih. Kemudian diukur volume wadahnya, tadi sudah saya sampaikan, ya, masukkan air bersih sebanyak 60%. Tadi sudah saya sampaikan. Dilanjutkan Pak Mu? Ya, ini. Kemudian kita masukkan gulanya, 10% dari berat air. Lanjutkan lagi Pak. Kita masukkan bahan-bahannya dan diaduk. Kemudian kita tutup rapat. Nah, kalau untuk wadah tutup lebar, itu selalu saya anjurkan untuk dicek ya, terutama untuk pemula, karena kadang pemula itu belum hafal dengan sifat wadah. Jadi ada yang, Bugong sudah saya tutup, kok ternyata keluar belatungnya ya. Nah, itu berarti wadahnya belum benar-benar tertutup rapat. Gimana kalau keluar belatung? Ya, kita tinggal rapetin saja, kita tambahi plastik, diikat erat dengan elastik, nanti belatungnya mati, nggak apa-apa, ini ekoenzimnya masih bisa dipakai. Gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan, Pak. Nah, ini ditutup rapat, beri label, jangan lupa tanggalnya, tanggal pembuatan, karena ini panennya cukup lama, 3 bulan, kalau nggak ditulis nanti lupa, gitu. Jadi harus ditulis tanggal pembuatan. Nah, panennya 3 bulan ke depan. Nah, buat ekoenzim ini juga bisa dicicil. Jadi kalau misalnya nih, hari ini kita pakai wadah 5 liter, kita isi air 3 liter, kita isi gula 3 ons. Tapi kita kulit buahnya nggak cukup nih, nggak ada 9 on, adanya cuma setengah kilo, boleh kita masukin. Besok nggak masak, nggak ada sampah sama sekali, nggak apa-apa. Besok lagi baru ada masakan atau baru makan buah, boleh kita masukin lagi sampai terjumlah 9 on. Jadi BO-nya itu bisa dicicil. Nah, tanggal terakhir kita memasukkan BO itu dianggap sebagai hari pertama. Artinya panennya adalah 3 bulan ke depan sejak kita memasukkan bahan yang terakhir. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dilanjutkan Pak? Nah, ini mengamati larutan. Nah, kadang-kadang seperti ini. Ada yang muncul jamur, ada yang bening gitu ya. Kalau yang muncul jamur itu biasanya karena wadahnya kurang rapat. Kalau yang bening, benar-benar bening, itu biasanya wadahnya memang bagus, benar-benar rapat, tidak ada udara yang bisa masuk. Terus kemudian kalau muncul belatung, itu tadi saya sudah sampaikan ya, kalau muncul belatung sebaiknya diperbaiki dulu tutupnya, kemudian dijemur setengah jam saja selama 3 hari. Tetap itu diproses dalam kondisi tertutup rapat, jadi menjemurnya pun dalam keadaan tertutup rapat. Oke, bisa dilanjutkan Pak Mu. Kalau tanda-tanda gagal apa? Tanda-tanda gagal ekoenzim adalah berbau got. Jadi kalau ekoenzimnya tidak berbau asam segar, dia berbau got, itu berarti gagal. Kalau dulu kita anjurkan untuk dimasukkan lagi satu bagian gula sejumlah awalnya. Tapi kalau sekarang kami tidak sarankan itu, karena apa? Kalau di Kota Batu, teman-teman yang gagal ekoenzimnya itu langsung dipakai aplikasi untuk kocor di tanamannya. Jadi di kebunnya, kebun sawi, kebun apa itu langsung dikocor. Ternyata hasilnya bagus gitu. Jadi makanya untuk ekoenzim yang rusak, yang gagal, kami tidak sarankan untuk diperbaiki, langsung saja boleh diaplikasi untuk pertanian, tetapi hanya benar-benar hanya untuk pertanian, tidak boleh untuk yang lain. Seperti itu. Boleh, monggo dilanjutkan saja Pak. Nanti ini bisa dipelajari. Oke, bisa dilanjutkan saja Pak ini. Oke, kita langsung cerita manfaat aja nih Pak. Boleh.
Oke, jadi selama ini alhamdulillah Bapak Ibu langsung ke manfaat aja Pak Mu. Ini nanti aja ini biar nggak terlalu panjang ya. Ini nanti. Halaman berapa? Saya langsung cerita manfaat aja. Oh ya, ini hasilnya. Jadi hasilnya boleh disimpan di botol kaca maupun botol plastik. Kalau bisa saran kami adalah menyimpannya di dalam wadah yang tutupnya kecil gitu supaya ekoenzim awet gitu ya. Ekoenzim ini disimpan makin lama makin bagus. Jadi tidak ada masa kadaluarsa. Kecuali kalau sudah dipakai, sudah diajarkan. Nah, ini seperti ini ya. Kelihatan enggak ya? Jadi ini seperti ini. Itu saya kalau yang sudah diencerkan biasanya saya anjurkan paling nggak 3 hari lah itu sudah diganti airnya karena biasanya airnya sudah berubah aromanya nggak enak. Tapi kalau masih dalam kemasan yang masih utuh seperti ini belum dicampur dengan air itu insya Allah selamanya. Jadi nggak ada masa kadaluarsa. Oke, bisa dilanjutkan Pak. Ini standar bagusnya ekoenzim itu pH-nya di bawah 4 ya, antara 2,6 sampai 4 rata-rata. Nah ini kalau misalnya nggak punya pH meter gimana Bu? Nggak apa-apa, wong tujuan kita cuma ngolah sampah kan. Kalau nggak bisa punya pH meter, nggak bisa beli kertas pH, nggak diukur juga nggak apa-apa, kita pakai hidung kita aja. Pokoknya asam segar berarti bagus gitu aja. Nanti kalau misalnya berbogot berarti itu gagal, wis gitu, simple. Tapi kalau kita mau teliti, mau pakai ini ya boleh, monggo sih. Oke, bisa dilanjutkan Pak Mu. Pak Mu. Oke, lanjut. Langsung manfaat aja nih Pak. Langsung manfaat aja. Enggak terlalu penting ya. Ini nanti boleh sambil tanya jawab. Oh ya ampas. Nah ini yang menarik ya. Ampas ekoenzim itu dulu selalu kita sarankan untuk pertanian, terus kemudian untuk membersihkan WC gitu. Nah ternyata sekarang ampas itu naik derajat ya. Ampas ekoenzim ini kita plastikin seperti ini. Ya, kita plastik, kita masukkan ke dalam plastik, kita seal sampai enggak ada udara gitu ya. Nah, ini kita pakai untuk terapi. Kita pakai untuk terapi macam-macam dari pusing, sakit perut, linu-linu, terus kemudian penyakit-penyakit seperti stroke dan sebagainya. Itu alhamdulillah banyak yang pakai ampas ini kok terbantu gitu ya. Ini awal mulanya itu ada orang yang lumpuh dari saraf kejepit sama putrinya diberi bantal ampas tidurnya gitu. Terus akhirnya beliau bisa berjalan kembali. Nah, akhirnya ini booming gitu. Jadi ampas ini akhirnya tidak hanya kita pakai buat pertanian tapi malah jauh lebih dimanfaatkan untuk kesehatan gitu karena ini menghasilkan ion negatif yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Jadi kalau ekoenzimnya yang cairan kami masih selalu tidak menjual, tapi untuk bantal ampasnya ini memang kami jual karena satu kami juga butuh plastiknya untuk modalnya kita beli plastik, kita beli alat silnya, kita juga butuh waktu untuk mengerjakannya itu tidak mudah gitu ya. Jadi ini kita jual kalau untuk bantal ampasnya. Oke, bisa dilanjutkan Pak. Nah ini resep ini nanti lanjut aja deh. Nanti ini yang tambahan-tambahan ya, jadi bisa bikin sabun EELRA dan sebagainya. Terus EE aromatik nanti ada di YouTube saya ini. Saya langsung cerita ke manfaat aja. Atau boleh Pak Mu langsung ke file yang kedua nih Pak. Oh, file yang kedua. Oke, ini saya stop dulu ya. Aja, nanti sambil karena kita kebetulan lagi rame-ramenya ya ini darurat sampah di Kota Jogja dan saya berharap juga semoga kota lain tidak menyusul ya darurat sampah gitu. Nah, ini yang kita lakukan di skala besar untuk pengelolaan sampah ini itu bisa untuk spraying di TPA. Jadi semua TPA pasti berbau. Nah, ini kita dengan ekoenzim kita bisa meminimalisir bau sampah di TPA. Alhamdulillah untuk Kota Batu ini kita baru satu-satunya di seluruh Indonesia yang disemprot setiap hari. Tapi kalau sudah disemprot itu banyak ya, di Bali sudah disemprot, di Manado juga, bahkan kalau di Manado itu ada penelitiannya, di sana ada leadernya Ibu Lini luar biasa. Beliau dari Bapelitbangda jadi punya ini ya, punya akses untuk meneliti dan untuk memberikan apa istilahnya ya, untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah gitu. Nah ini kalau saya karena saya relawan biasa, saya ibu rumah tangga, saya bisanya hanya ngompor-ngomporin aja. Nah ini
Hasil penyemprotan 1:1000 berhasil menurunkan gas metan di udara. Waktu itu kami pinjam alat ini Mas Kuko, ini dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Nah ini sebelum disemprotkan ekoenzim itu gas metannya dicek 1600 ppm, kemudian setelah disemprot pakai ekoenzim itu turun menjadi 600 ppm. Jadi dalam waktu sekitar 15 menit setelah disemprot diuji itu sudah turun gas metannya. H2S-nya waktu itu belum kami uji ya, karena katanya alatnya mahal, jadi di sana juga belum ada alatnya. Tetapi itu bisa kita lihat dengan dihirup aja baunya udah hilang gitu. Jadi begitu semprot baunya hilang. Nah, ekoenzim ini harus diencerkan dengan air supaya dia bisa bereaksi dengan polusi udara. Jadi dengan H2S, dengan CH4, kemudian nitrit dirubah jadi nitrat, H2S-nya dipecah, CH4-nya dipecah, jadi akhirnya tidak berbau lagi. Gitu. Oke, bisa dilanjutkan Pak Mu. Nah, ini Dilanjutkan yang mana ini? sebulan sekali kami semprot pakai damkar bekerja sama. Jadi DLH Kota Batu bekerja sama dengan relawan ekoenzim, kami bagian suplai ekoenzimnya, damkar menyediakan mobilnya gitu ya. Ini disemprot sebulan sekali kalau untuk di Kota Batu. Kalau untuk sehari-hari disemprot biasa saja pakai alat yang sederhana. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini penyemprotannya di Kota Batu ya. Ini Pak Pepeng, ya Pak Fardian panggilannya Pak Pepeng. Nah, ini Bu Rosa ya, Ibu Dirjen waktu datang ke Kota Batu ke TPA kita meresmikan TPA kita untuk Zero Waste Education Park ya. Jadi di TPA Kota Batu itu karena sudah tidak bau jadi layak untuk menjadi tempat wisata. Di sana dicanangkan sebagai Zero Waste Education Park, di sana ada magot dan sebagainya. Lindinya alhamdulillah juga sudah tidak bau karena kita menyemprotnya memang sudah setahun lebih. Itu yang satu tahun. Ini 24 Februari 2022 kami menyemprot hingga detik ini ya, hingga detik ini itu setiap hari. Kalau pertama kalinya itu disemprot sebetulnya tahun 2021. Februari 2021 itu kita sudah semprot, tapi sayangnya waktu itu selama setahun tidak disemprot sama sekali. Yang nggak tahu ya pertimbangan dari DLH apa waktu itu. Tapi begitu udah ada protes dari masyarakat mengenai aroma yang sudah sangat menyengat dan mereka pakai gamping tidak berhasil, akhirnya pakai ekoenzim. Nah, itu sejak 24 Februari hingga sekarang, berarti udah setahun setengah ya. Setelah setahun setengah disemprot pakai ekoenzim terus menerus. Nah, ini kami juga relawan ekoenzim Bantul. Ini kebetulan saya juga ada grup di Bantul ini besar, namanya REEB, Relawan Ekoenzim Bantul. Kami bekerja sama dengan PMI Bantul dan beberapa PMI DIY. Ini kita bekerja sama, kita semprot di TPST Piungan Bantul. Ini pada saat hari PMI pada tanggal 17 September ya kalau nggak. Itu salah, itu tulisannya 17 Oktober. Nah, ini waktu saya diwawancara di TVRI Jogja waktu ada kita penyemprotan ekoenzim pertama kali di TPST Piungan. Bisa dilanjutkan. Nah, ini ya, seru banget kita bisa bekerja sama dengan Pak dari Polres ini ya kalau nggak salah. Nah, ya dari Polres Bantul disemprot pakai water cannon. Nah, ini perlu memang bagus sekali kalau lahannya luas seperti di TPST Piungan, sangat perlu kita melibatkan water cannon karena wilayahnya sangat luas dan ini diembunkan ya. Jadi penyemprotannya yang paling halus gitu. Disemprotnya di mana? Di udara dan di sel sampahnya. Jadi kami tujukan di dua tempat. Sel sampah disemprot, sel sampah aktif, terus kemudian udara juga disemprot karena H2S yang sudah naik ke udara itu kalau nggak disemprot nanti dia lari ya di bawah angin, dia kemana-mana baunya. Gitu. Jadi meskipun sel sampahnya disemprot, kalau udaranya tidak disemprot ya tetap bau. Gitu. Kita pakai 1:1000 ukurannya. Jadi 1 mili ekoenzim dengan 1000 mili air. Nah pada saat ini yang ada di foto itu kami menyemprotkan 30 liter air bersama 30 liter ekoenzim dengan dicampur 30.000 liter air. Oke, bisa dilanjutkan Pak. Kami lakukan juga penuangan di kolam lindi. Ini ada Pak Ares, yaitu Ketua Kasih Pemrosesan Sampah dari DIY, DLHK DIY, dan Pak Yulwan itu adalah Ketua Relawan Ekoenzim Bantul. Mereka rutin melakukan
penuangan seminggu sekali. Kalau sekarang lebih sering karena sudah panen ya. Di TPST ini kami juga dampingi teman-teman REEB di sana mendampingi melakukan pembuatan ekoenzim di TPST Piungan. Jadi TPST Piungan sudah punya ekoenzim banyak, sudah panen dan sudah membuat lagi. Oke, monggo bisa dilanjutkan. Nah ini gambar-gambarnya waktu kami melakukan aksi penyemprotan. Ini kita tuang lagi. Jadi kami selalu tuang ya, waktu itu seminggu sekali kami tuang. Kalau sekarang insya Allah sudah lebih sering. Oke. Dan di lingkungan sekitarnya, di kampung-kampung itu juga ada disemprot. Cuma memang kemarin alatnya sempat rusak. Jadi memang kendalanya seperti itu. Nah ini yang saya mungkin perlu gimana ya. Ini kesaksian dari, ada Pak? Ini ya, ini kesaksian dari warga. Ekoenzim, ini ada di channel YouTube saya juga. Itu dia bilang bahwa setelah disemprot, ternyata udaranya benar-benar lebih segar dan baunya sangat berkurang. Dan lucunya sapi-sapinya di sana itu banyak sapi dan sapi-sapinya jadi suka makan, lebih suka makan gitu, seperti itu. Monggo dilanjutkan. Nah ini kalau kami di DLH, kami di Batu alhamdulillah sudah bekerja sama secara resmi dengan DLH Kota Batu. Jadi kami bisa mendapatkan sumbangan tong, molase dan sebagainya. Bisa dilanjutkan. Dan ini baru di Kota Batu ya, kalau di tempat-tempat lain relawan masih bergerak sendiri, jadi belum bisa merangkul pemerintah. Ini saya proses pembagian tong, kami bagikan di 24 desa dan 3 kecamatan. Oke, bisa dilanjutkan Pak. Ini waktu proses saya dengan Mas Budi. Nah ini kami setiap orang yang mendapat tong, kami selalu sarankan untuk langsung membuat ekoenzim. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau di Kota Batu itu semua sudah diedukasi desa-desanya. Kemudian ini rumah saya penuh dengan tong-tong ekoenzim. Jadi pernah saya nyoba satu kali keliling di kota di alun-alun Batu, itu ada 8 penjual jus jeruk. Dan ini saya dalam waktu 1 malam itu bisa dapat 1 kintal lebih. Gitu. Saya nyoba waktu itu memang. Itu langsung saya bikin berapa banyak tong karena kita nggak mungkin bikin satu jenis ya, jadi langsung dibagi banyak, 1 kintal itu langsung saya bagi banyak ke 2 tong biru sama ke beberapa tong putih. Terus besoknya saya nyari kulit apel, besoknya lagi saya nyari kulit apel itu banyak di Kota Batu karena banyak pembuat keripik apel gitu. Nah, terus kemudian juga saya nyari ke tukang-tukang ke tukang gorengan itu bisa dapat kulit pisang banyak. Nah ini ya, ini ringkasannya. Jadi mengapa sih kita harus buat ekoenzim ini dari apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita sampah, kalau kita olah, ya kalau dibuang, itu menumpuk di TPA, menghasilkan gas metan, menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global menimbulkan perubahan iklim drastis dan sebagainya, sehingga terjadi banyak bencana alam dan sebagainya, manusia menderita. Tapi kalau kita sampahnya ini kita olah menjadi ekoenzim, kemudian 1 mengurangi beban TPA, mencegah pemanasan global, dan multimanfaat. Nah, multimanfaat apa saja yang tadi sebagian saya berikan ya. Multimanfaat memperbaiki kualitas lingkungan, tadi sudah saya sampaikan mengenai yang di TPA. Ini juga akan sangat bagus kalau misalnya disemprotkan di kota-kota, di taman kota, itu disemprot pakai ekoenzim, maka akan sangat bagus. Menggantikan agen pembersih kimia sintetis, itu tadi saya bilang bisa untuk nyuci, bisa untuk gosok gigi, ngepel dan sebagainya. Saya sudah 3 tahun tidak pernah beli deterjen, nyuci pakai ekoenzim tok. Nah terus kemudian mendukung pertanian organik. Nah ini yang penting ya, ini pupuk kimia lagi mahal, susah didapat, jadi kita juga membantu para petani. Para petani kita bantu dengan cara kita bagikan ekoenzim pada mereka, tapi kita juga ajarkan mereka untuk membuat ekoenzim supaya nggak tergantung sama kita ya, sama relawan gitu. Tapi di awal-awal kita selalu bagikan ekoenzimnya. Dan alhamdulillah kalau di Kota Batu itu sudah ada beberapa petani yang mau ke ekoenzim dan mereka sudah terbukti bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia. Nah, setelah dikurangi pupuk kimianya, mereka pakai ekoenzim, hasilnya justru jauh lebih banyak. Yang menarik dari para petani ini akhirnya ada juga yang langsung mau pakai 100% karena apa? Terlihat dari setelah dipakai ekoenzim itu tanahnya menjadi lebih gembur dan lebih hitam.
para petani ini sebetulnya pinter ya, mereka sudah tahu nih, ini tanahku jadi lebih keras nih, kalau pakai pupuk kimia, oh kalau pakai ekoenzim jadi lebih gembur, lebih empuk. Nah ini akhirnya mereka mau pakai ekoenzim. Nah yang penting itu adalah kalau petani itu bukti gitu, kalau buktinya nyata, mereka makanya akan gedok tular. Gitu. Tapi kalau bukti mereka belum ada yang bisa membuktikan, ya akan sulit kita untuk mengedukasi mereka untuk beralih pakai ekoenzim. Terus kemudian meningkatkan kesehatan. Nah ini menarik sekali ya, ekoenzim ini bisa untuk gatal-gatal, bisa untuk luka berdarah, terus kemudian bahkan luka bakar, luka baring dan sebagainya itu. Alhamdulillah kalau pakai ekoenzim cepat sekali sembuhnya. Jangankan luka bakar ya, luka jerawat dan sebagainya itu banyak sekali testimoni. Luka bakar saja yang parah itu juga alhamdulillah bisa terbantu dengan ekoenzim. Ada di channel YouTube saya itu ada tukang bakso pakai numplek baksonya ya karena dia ini dibonceng pakai motor, numplek baksonya ke punggungnya, akhirnya dirawat di rumah sakit. Pulang belum bisa apa-apa, akhirnya ditangani pakai ekoenzim. Alhamdulillah cepat sekali sembuh dalam waktu 12 hari sejak ditangani pertama sudah bisa jualan lagi. Nah ini beberapa contoh. Terus kemudian yang menarik ekoenzim juga bagus untuk vertigo. Tanpa sengaja ini kakak saya kebetulan saya ajak leles ya kalau orang Jawa bilang itu leles. Apa ya leles itu? Berburu buah yang sudah jatuh-jatuh gitu. Kita bilangnya leles. Kebetulan kalau di Batu itu ada namanya bali jestro, bale, kemudian jeruk dan buah tropis. Itu memang jeruk-jeruknya tidak dijual. Jadi kita bisa karena untuk penelitian jadi tidak dijual. Jadi itu ya sampai rontok-rontok gitu tidak dijual. Jadi kamilah yang memanennya. Tapi panennya harus yang di bawah ya, nggak boleh metiin yang ada di atas. Jadi kita sebutnya leles. Nah saat itu saya ajak kakak saya ini leles. Ayo Mbak bikin ekoenzim. Kita leles jeruk di bali jestro. Nah, karena keburu-buru kakak saya akhirnya kumat vertigonya gitu. Terus, wah kok mual ya, pusing dan sebagainya. Akhirnya saya semprotilah pakai ekoenzim, saya suruh tidur. Ya wes Mbak, gak usah jadi, kita samain istirahat aja. Ternyata setelah saya semprotin, 1,5 jam kemudian dia bangun, minta makan, terus bilang, pusingku sudah hilang, ayo kita berburu. Alhamdulillah langsung berburu jeruk gitu. Jadi ini agak ajaib gitu, karena kakak saya biasanya kalau udah vertigo itu biasanya 3 hari itu baru bisa benar-benar pulih. Nah ini baru 1,5 jam kok alhamdulillah bisa dijak leles jeruk gitu ya. Seperti itu ya. Terus kemudian saya umumkan di grup saya kan banyak, saya bilang teman-teman kalau ada yang vertigo boleh dicoba deh pakai ekoenzim. Ternyata benar ada murid saya yang vertigo juga, pas kumat juga akhirnya disemprot pakai ekoenzim. Hanya disemprot ya, tidak dikonsumsi, hanya disemprotkan di kepala sama di badan, itu pun pakai ekoenzim yang diencerkan, harus diencerkan. Kalau saya selalu bilang harus diencerkan 1:100 boleh, 1:1000 boleh. Nah, itu alhamdulillah juga sembuh. Gitu. Jadi akhirnya sekarang banyak terkena ekoenzim, alhamdulillah kalau untuk vertigo sangat membantu. Terus untuk kesehatan yang lain apa ya? Banyak sekali rangen, gatal-gatal. Terus kemudian yang misalnya sakit perut, sakit kepala, seperti itu. Alhamdulillah banyak tertolong. Oke, manfaat lain menghemat pengeluaran. Nah, ini meskipun ekoenzim tidak dijual, sangat menghemat pengeluaran, juga bisa memacu kreativitas karena ekoenzim ini sangat bisa dibuat sebagai produk turunan kayak bikin sabun mandi ekoenzim, sabun cuci ekoenzim, kompos ekoenzim, semuanya boleh dijual gitu ya. Jadi ini memicu kreativitas dari orang-orang pegiat ekoenzim. Dan saya juga buka kelas sabun gratis. Tapi syaratnya adalah membuat ekoenzim. Kalau belum buat ekoenzim tidak boleh ikut kelas saya. Gitu nggih. Itu sebagai satu daya tarik bagi saya karena teman-teman gini, banyak di lapangan itu yang orang lebih tertarik diajari buat sabun daripada membuat ekoenzim. Ya udah, tadi saya bikin aja kelas sabun gratis. Tapi syaratnya membuat ekoenzim dulu. Kalau belum buat ekoenzim nggak boleh ikut kelas sabun saya gitu. Jadi akhirnya mereka mau nggak mau buat ekoenzim. Ternyata setelah buat manfaatnya kok banyak. Akhirnya mereka kecanduan deh bikin ekoenzim. Nah, seperti itu. Oke Pak Mo, saya rasa itu saja nggih dari saya. Yang file ketiga itu hanya gambar-gambar kita yang di pertanian yang di Kota Batu yang sudah pakai ekoenzim. Kalau mau ditampilkan boleh, enggak juga enggak apa-apa, kita langsung diskusi aja mungkin nggih, tanya jawab. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bu Gum.
paparannya luar biasa. Bugum bisa menyempatkan pada malam hari ini kepada kita semuanya. Jadi memang ini ada satu lagi paparan ya, bukan paparan sih, slide untuk tambah wawasan aja, menambah wawasan nanti saya share lah. Saya share apa yang semua dipaparkan oleh Bugum ini. Untuk itu monggo di unmute masing-masing, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan, bisa didiskusikan mumpung ada Bugum di sini. Monggo silakan. Di unmute sendiri. Silakan Bapak Ibu yang mau Halo. ditanyakan. Halo. Saya mau nambahkan saja mungkin Pak Muharram. Monggo silakan. Ya. Dulu sejarahnya gimana ya? Kami bikin ekoenzim dulu. Kenal dengan Bugum dulu gimana ya? Oh, ya dari abang saya, Abang Firdaus. Jadi dapatnya dari Mas Muharram itu apa informasi yang di-share oleh Bugum sebelumnya ya. Jadi lalu kami bikin ekoenzim. Nah, mungkin pengalaman kami punya ART gitu ya. Lalu ibunya apa namanya, kutu air gitu ya, kutu air itu kita kasih karena sebelumnya nggak sembuh-sembuh gitu kan, dia mungkin ngasih obat apa gitu, jadi kita kasih apa ekoenzim sembuh ya, alhamdulillah itu. Kemudian juga 1 liter ya, sebulan gitu habis 1 liter ya. Lalu ada juga tetangga kita dia ini apa diabetes, lalu kakinya itu luka nggak sembuh-sembuh gitu ya. Ya gangren ya istilahnya. Nah itu juga sama, jadi itu juga bisa kering kemudian juga sembuh dan juga dia juga apa namanya ya mungkin dia campur juga kombinasi dengan madu ya, cuman itu karena yang dominan apakah madunya yang dominan atau ekoenzimnya itu kan kita nggak apa ya amati secara lebih detail gitu. Nah lalu penggunaan yang lain itu biasanya kalau kadang-kadang dari septic tank itu kalau musim kemarau biasanya itu mulai bau gitu ya, agak bau lah ya, apa itu biasanya memang kita kasih ekoenzim ya itu juga ini apa namanya berkurang lah, hilang baunya ya, hilang sama sekali lah dan itu cepat sekali dia hilangnya. Lalu ya dulu dia pelihara ayam juga sama, jadi kalau apa mulai bau itu kita semprot hilang baunya memang. Nah terus mungkin sedikit untuk Bugum ini untuk supaya lebih bersemangat lagi nih Bugumnya ya. Kami Bu sekali buat itu pakai drum yang 25 liter ya, jadi mungkin airnya sekitar 15 liter gitu ya total ininya lah isinya ya. Jadi dan kami tidak pernah kehabisan ekoenzim. Jadi untuk ngepel, untuk cuci piring gitu ya, juga kadang juga kalau mampet pun saluran tuh kadang juga kasih juga ya, itunya bisa bantu juga. Ini itu aja tambahan ya, saya kira ini terima kasih. Terima kasih Pak Yong. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Yong. Mau bertanya Bu Bung. Jadi terkait tadi yang disampaikan Pak Yong kan, kami juga sering dengar bahwa ekoenzim ini dapat menghilangkan bau gitu ya, apakah di tempat ya tadi yang kotor-kotor di kali gitu. Pertanyaannya itu adalah mekanismenya apa ya, karena bau itu kan proses pembusukan bakteri pembusuk dalam menghancurkan sampah-sampah ya. Nah, kalau dia baunya hilang, apakah bakteri pembusuk itu mati prosesnya, atau dia hanya menghilangkan baunya saja, tapi bakterinya nggak mati, tetap melakukan proses pembusukan ya, Bu? Nah, itu yang mungkin bisa ditambahkan pemahamannya seperti apa ya, kalau yang nggak bau tadi. Makasih, Bu. Sementara itu dulu, nanti mungkin ada lagi yang lain. Oke, Pak Irwan, terima kasih. Jadi kalau yang kami pahami Pak, untuk bau itu, jadi kan yang paling berbau itu terutama H2S ya. Ada
ekoenzim itu memecah H2S itu, Pak. Jadi tidak membunuh bakteri pembusuknya, tapi mengurai yang dihasilkan. Gitu, Pak. Oke, kalau itu mungkin malah bagus ya. Jadi Iya, efek baunya yang di ini ya, betul. yang di Iya, Pak. Jadi tidak membunuh bakteri bakterinya. pembusuknya gitu. Karena kan itu juga dibutuhkan ya bakteri pembusuk. Ya, Nah, hasilnya itu yang diurai oleh ekoenzim gitu, Pak. oke. Jadi makanya itu tadi saya sampaikan kalau menyemprot itu udaranya juga harus disemprot gitu. Jadi kalau misalnya kita semprot sel sampahnya aja tapi udaranya tidak disemprot itu bau akan tetap ada karena gas yang Iya. sudah tercipta itu tadi tidak kena ekoenzim gitu, tidak terurai. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, ada ekoenzim itu yang dibungkus plastik ya, yang disebut kayak jadi bantal gitu ya. Iya, iya, Pak. Kemudian ditempelkan ke tubuh katanya punya efek apa ya, menyembuhkan lah dalam situasi tertentu. Iya. Nah, pertanyaannya kan yang nalar kita gitu ya, enzim bekerja karena ada persinggungan langsung atau reaksi langsung gitu ya. Seperti tadi untuk bau dia menguraikan gas yang menimbulkan bau tersebut. Nah, kalau dia Ya. dibungkus plastik, bagaimana dia bekerja dengan tubuh kita sehingga dia memberikan efek menyembuhkan atau punya efek terhadap kesehatan ya? Iya. Oke, jadi kalau itu dulu kami diterangkan seperti ini, Pak. Jadi ini ya, seperti ini ya, Pak. Jadi dalam plastik hanya ditempelkan, padahal dia tidak bersinggungan dengan kulit kita, gitu. Tapi kenapa bisa Betul. berefek gitu? Jadi itu dulu gini sejarahnya awal mulanya. Saya itu sakit asma, bukan asma ya, saya alergi bulu kucing. Terus kemudian saya sesak napas, ya, saya sesak napas. Saya peluk ekoenzim yang belum jadi. Jadi yang ekoenzim itu saya peluk yang belum jadi. Karena saya hanya niru saja Mbak Tipu itu teman saya bikin ekoenzim semuanya ditaruh di bawah tempat tidur, kok asmanya sembuh gitu. Nah akhirnya saya mikir mungkin aku lagi sesak napas bisa juga kayaknya nih ekoenzim tak tempelin di tubuhku. Akhirnya saya eksperimen Pak, saya tempelkan di tubuh saya. Alhamdulillah juga sembuh gitu loh. Jadinya yang semalaman itu saya tadinya nggak bisa tidur, tiba-tiba napas itu bisa ditarik, rileks. Akhirnya saya bisa tertidur pulas. Kemudian bangun pagi itu subuh itu tetap bisa bangun subuh dengan sangat segar bugar, nggak ada bekas-bekas saya habis sesak napas. Biasanya kalau saya habis sesak napas itu saya pasti badan tuh lungkrah ya kalau orang Jawa bilang, wah bangun tuh nggak enak gitu. Ini kok enggak, kok saya tetap segar bugar. Akhirnya saya WA lah sama mentor kami. Yang pertama kali saya tanyakan seperti ini, Pak. Pak, kandungan apa di dalam ekoenzim ini yang membuat saya hanya dengan memeluknya, menempelkannya ke tubuh saya, tanpa saya buka, tanpa saya hirup, tanpa saya oles, kok bisa sembuh saya gitu. Terus dijawab begini, ekoenzim itu mengandung ion negatif dan ion negatif ini dia mampu menembus benda padat. Beliau waktu itu menjelaskannya begitu. Tapi setelah saya baca-baca lagi, ion negatif itu berupa gelombang, jadi dia memancar. Dia akan menetralisir kelebihan ion positif di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita itu sebetulnya kalau bayi itu banyak ion negatifnya kalau baru lahir. Tapi kita makin lama, makin besar, makin dewasa, makin banyak berhubungan dengan barang-barang elektronik ya. Untuk saat ini kita siapa yang bisa lepas dari seperti ini ya, dari gadget. Nah, ini akan memancarkan ion positif dan itu akan membuat tubuh kita kena radiasinya. Nah, ekoenzim ini dia memancarkan ion negatif, menetralisir itu gitu. Seperti itu Pak yang diterangkan. Jadi dia memancarkan gelombang ion negatif. Nah ini yang memang perlu diteliti ya Pak. Makanya saya jual bantal ampas itu juga nggak berani ke klaim, oh ini mengandung ion negatif, bla 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 bla. Karena memang belum ada penelitian tentang bantal ampas gitu. Jadi saya hanya menyampaikan ini bisa membantu membuat nyenyak tidur, tak menghilangkan capek-capek dan sebagainya. Silakan dicoba, semoga mendapatkan manfaat yang sama. Itu kalau saya tulis di stiker bantal ampas yang saya jual, saya bilang itu aja. Dan alhamdulillah Pak, selama ini banyak sekali murid-murid saya yang mereka belum panen beli ke saya dan itu mereka mendapatkan manfaat seperti yang mereka inginkan. Jadi misalnya kayak beberapa waktu lalu itu saya dapat ada pasien dari Banjarnegara ya, beliau seorang guru yang sampai berhenti dari pekerjaannya karena beliau kena saraf kejepit gitu. Nah, akhirnya
post lihat YouTube saya kok ada diterangkan tentang bantal ampas. Akhirnya beliau menghubungi saya karena di YouTube saya memang ada nomor HP. Beliau hubungi saya dan kemudian beliau pesan bantal ampasnya, saya kirim bantal ampasnya sekaligus saya kasih gratis ekoenzimnya, saya sarankan untuk dioles-oles. Nah, bantal ampasnya ini ditempel-tempelkan begitu, alhamdulillah beliau beberapa waktu lalu repeat order gitu, dia bilang, "Loh, Bu, kalau repeat order apa yang dirasakan?" Beliau bilang, "Ini Bu Gong, saya alhamdulillah gitu, saya sekarang menjadi lebih baik kondisinya dibandingkan yang dulu." Tapi banyak sekali Pak kasus-kasus seperti itu. Memang kalau tidak merasakan sendiri, rasanya koyok gak mungkin gitu ya. Banyak juga yang ngetawain Pak, "Oh, di dalam plastik kok manfaat piye ceritane," gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi memancarkan gelombang ion negatif. Nah, saya dulu Pak, saya dulu pemain MLM ya, Tiansi, dan saya juga beli. Di sana ada dijual ranjang ion negatif, itu harganya hampir 20 juta. Saya beli waktu itu karena saya dulu pemain MLM dan saya leader juga, saya nyontohin gitu. Nah, saya pikir gini, kalau dari sampah aja kita bisa bikin ion negatif, kenapa nggak kita olah sampah kita? Nggak perlu Begitu, 20 makanya juta saya ya, Bu. gencar sosialisasi ekoenzim, gitu Pak. Ya Bu, terima kasih. Irwan Januar. Terima kasih Bu Gung, luar biasa penjelasannya. Jadi memang kalau kita lihat, saya sendiri yang selama ini sudah bikin dan sudah memanfaatkan, tapi nggak sejauh itu. Dalam hati memang ada yang saya taruh di bawah tempat tidur, ada ya. Tapi tentu nggak merasakan langsung ya. Perbedaannya nggak saya perhatikan. Jadi kadang berpikir juga, gimana caranya? Apa seperti dengan Mas Evan tadi dalam pikiran saya. Tapi memang yang pernah diterangkan memang itu. Dia memancarkan gelombang ion negatif sehingga menetralisir ion-ion positif yang di tubuh kita. Oke, terima kasih Bu Gung. Luar biasa. Luar biasa. Terus saya tambah nanya nih. Itu yang sudah jadi bantal itu yang dibungkus-bungkus itu ada kadaluarsanya enggak? Selama tidak masuk udara, aman Pak. Sama kayak ekoenzim. Oh, ya. Itu awet Pak. Jadinya makanya saya jual juga harganya cuma 20.000, 30.000, 50.000. Itu bisa dipakai berulang-ulang. Saya mikirnya gini, kalau orang sakit tuh beli obat ratusan ribu aja mau gitu. Maksudnya ini cuma beli 50.000 nggak mau gitu kan. 50.000 nggak mau, pasti mau lah gitu. Pikiran saya gitu sih, sederhana aja karena saya pikir ini bisa dipakai berulang-ulang, jadi murah banget gitu loh kalau dibandingkan dengan manfaatnya. Gitu Pak. Itu sudah dikeringkan ya? Sudah dikeringkan ya? Nggak pakai dikeringkan Pak Mus, jadi hanya diperes apuh kalau orang Jawa bilang ya, diperes supaya apa nanti bisa kita seal itu mudah ya. Karena kalau dulu pengalaman saya kan beli alat sealer, vakum sealer. Saya vakum, kalau saya vakum itu Pak cairannya keluar Pak, masuk ke alat. Nah kalau terus-terusan masuk ke alat, saya khawatir, waduh alatku konslet. Eman kan, saya belinya 450 ya waktu itu. Nah jadi akhirnya saya usahakan supaya bisa saya vakum secara alami. Jadi istilahnya manual ya Pak, mengeluarkan udaranya itu saya manual. Saya tekan gitu sampai bisa benar-benar keluar udaranya, baru disil. Jadi tanpa divakum. Itu sekarang, kalau dulu saya vakum Pak, saya vakum seal. Cuma aku lama-lama takut alatku rusak, kok eman nih. Terima kasih Bu Gung. Jadi kalau dalam keadaan, tunggu sebentar. Dalam keadaan basah disimpan lama, asal seal-nya bagus, tidak berubah ya, tidak busuk atau tidak berubah. Tapi ya? ada testimoni lucu kemarin. Jadi gini, kalau beliau sakit ya, dipakai kena COVID waktu itu, dipakai terus bantal ampasnya, pakai terus gitu, terus dia kemudian juga membaik. Nah, bantal ampasnya ini jadi hitam Pak, berupa hitam dan aromanya nggak enak gitu, kayak bau baiklin katanya. Nah, terus akhirnya dia diemin, nggak dipakai lagi, dia pakai bantal ampas yang lain. Yang diemin ini ditumpuk dengan bantal ampas yang lainnya Pak, gitu. Nah, dia punya bantal ampas yang lain ditumpuk gitu, ditumpuk aja, ditumpuk. Jadi lama-lama aromanya yang kayak baiklin tadi udah bisa berubah lagi, gitu. Oke. Terima Nah kasih. ini perlu ya, sebetulnya ilmuwan kita ayo diteliti gitu. Kalau saya kan hanya praktisi ya, ditakoni angel-angel gak pati ngerti jawabannya. Tapi yang jelas seperti itu Bang Pen. Ini semoga nanti benar-benar ada ilmuwan Indonesia yang tertarik untuk meneliti tentang ampas ekoenzim ini. Sama karena manfaatnya alhamdulillah sangat luar biasa.
Nanti yang meneliti dari barat, habis itu setelah diteliti dia punya paten dijual 20 juta lagi kayak Ibu tadi itu. Nah, itu Mahal ya Pak ya. sudah masuk komersil, ya. Iya, Oke, kalau kita sih ya terima tujuannya masih tetap ingin menolong ya. Jadi kita jualnya agak murah-murah saja. kasih Ibu Gung. Ini tadi Iya. Mbak Dewi ada mau ngomong nih, silakan. Iya, Bu Gung, teman-teman di komunitas saya di Taman Puri Bintaro, sebagian besar sudah bikin ekoenzim dan sudah mendapatkan manfaatnya, termasuk membuat bantal ekoenzim ini yang saya bikin juga ya, Bu. Jadi saya sudah punya sealernya sendiri, saya sudah punya plastik vakum juga. Jadi ibu-ibu di kompleks saya tuh setiap minggu kami bikin pertemuan. Ya, jadi mereka mau buat ekoenzim, kita sama-sama bareng bikin ekoenzim. Bahkan panen pun bareng-bareng. Memang tidak sekaligus semuanya. Jadi setiap minggu tuh ada saja panen, kemudian ampasnya kan kita pisahkan dengan cairannya. Kami blender sama-sama gitu. Blender lalu dimasukkan dalam plastik vakum, di sealer. Nah, kemudian ini awalnya juga pertama kali kenal dengan ekoenzim dan bantal ampas ini, kita juga bingung gimana ya manfaatnya bisa mempercepat penyembuhan, karena ada yang habis operasi. Ternyata kita dapat dari mentor-mentor alasannya ada kandungan, ada gelombang ion negatif tadi yang bisa membantu penyembuhan. Nah, itu dicoba oleh member di grup kami, Bu Gung. Teman saya ini autoimun, benjol di lehernya. Kemudian dia minta bantal ampas ekoenzim karena saya sudah panen beberapa kali, saya bagikan beberapa ampas ini, bantal ini untuk teman-teman yang butuhkan. Dia pakai bantal ampas ini, dan setelah dia pakai, selama ini kan dia pusing, waktu kumat autoimunnya dia pusing, ada benjolan di lehernya. Begitu dia pakai, dia sudah tidak pusing. Selama seminggu, itu benjolan langsung kempes, dia tidak pusing lagi. Nah, sampai sekarang dia selalu pakai ini untuk tidur. Dan awalnya memang membingungkan juga, menjelaskan ke mereka pun juga sulit, karena kan yang kita tahu kan ada ion negatifnya. Tapi saya bilang, ini kan kalau dipegang bungkus plastiknya, itu kan terasa dingin ya Bu ya. Kan beda dengan yang kalau bungkus-bungkus makanan yang lainnya. Ini padahal tidak dari refrigerator. Jadi saya pikir apakah ini dampak dari keluarnya ion negatif tadi gitu. Ini terasa dingin sekali. Jadi kalau diletakkan di bawah punggung, di bawah tempat-tempat yang kepala kita yang sakit itu rasanya nyaman begitu ya bunyinya. Iya, betul. Jadi nanti kalau udah dipakai biasanya dia terus jadi berupa panas kan Bu ya. Dia berupa panas. Nanti kalau udah ditaruh lagi dia dingin lagi gitu. Iya, betul, dingin lagi. Waktu habis dipakai terasa dia agak hangat ya Bu ya. Ada seperti ada yang diserap panasnya. Kalau misalnya yang lagi bermasalah bahkan bisa sampai panas sekali loh Bu. Iya, memang terasa ada panas ini di bantal ampasnya setelah dipakai. Panas sekali. Iya, setelah saya kalau pegang HP, saya kalau pegang HP, sekarang saya kan ngajarnya itu puluhan grup ya. Jadi saya itu sehari-hari pasti saya interaksi dengan HP ini luar biasa. Saya selalu batalin ini Bu. Kalau enggak ini tangan saya udah sampai keju gitu kan, udah aduh kadang-kadang udah aku gitu kan. Ini pasti karena pengaruh saya pegang HP terus. Nah, saya sekarang kalau pegang HP selalu begini Bu. Nah, gini. Nah, makanya saya bikin yang kecil juga yang saya pakai untuk pegang HP gini. Oh iya Ibu Dewi, kalau saya bikin nggak saya blender Ibu. Oh gitu, iya. Sebagian saya coba memang saya punya aja gitu, karena memang manfaatnya sama, kita ngapain repot Ibu itu. Manfaatnya sama kok. Diperes aja apu gitu, dikeluarin cairannya, udah langsung dimasukin ke plastik, udah langsung kita seal. Nanti dia lama-lama hancur sendiri. Iya ya, jadi nggak perlu di blender juga nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, saya nggak di blender Ibu. Oke. Bu Gung, ini kan dari pengalaman kita bikin ekoenzim, pH-nya itu kan yang beberapa yang panen teman-teman, panen saya juga, itu kan sekitar ada 2,9 sampai di 3,6, ya sekitar itu 3,5, 3,6. Itu sebenarnya dari pengalaman Bu Gung, pH-nya itu berapa aja sih yang paling rendah dari ekoenzim itu sendiri? 2,6 ada pernah terjadi, tapi bukan di saya ya Bu, ada teman yang 2,6. Nah itu rata-rata karena tutupnya sangat rapat biasanya sih, tutupnya sangat rapat. Tutup yang sangat rapat pH-nya akan lebih rendah lagi. Iya, semakin rapat tutupnya itu pH-nya semakin rendah. Oh gitu. Kemudian kan yang sifat asam tadi ya Bu ya, kalau asam itu kan sendiri kalau semakin pH-nya makin kecil kan makin asam kan makin ini kan makin mungkin terasa perih atau apa gitu ya Bu ya. Berarti kan itu kan yang pH-nya tadi yang 2,6 ke atas tadi yang memang baik sampai ke 4 ya Bu ya. Itu yang baik. Sampai ke 4. Ya. Oke, kalau mentor kami menyarankan begini Ibu. Jadi kalau kita membuat ekoenzim,
sepertiga disimpan, sepertiga dipakai aplikasi sehari-hari, sepertiga kita sumbangkan gitu ya. Jadi kenapa kita yang disimpan ini kita disarankan untuk menyimpan yang pH-nya paling rendah. Itu yang pH-nya paling rendah, atau kalau misalnya kita punya ekoenzim yang tanpa jamur, itu yang disimpan gitu, itu yang disimpan. Nah, itu nanti dalam jangka panjang makin lama kan dia makin bagus tuh kualitas ekoenzimnya gitu. Jadi itu yang disimpan. Jadi kita tetap menyimpan meskipun nanti setelah kita simpan juga akan kita bagikan lagi, monggo gitu, silakan, untuk kesehatan itu jauh lebih manjur gitu. Tapi bukan berarti yang 3 bulan nggak manjur ya Bu. Kemarin waktu saya menangani PMK, oh ya, kami alhamdulillah di Kota Batu itu bulan Juni 2022 itu kami panen 7 ton ekoenzim. Kami kan di seluruh desa kan sudah membuat. Kami panen bersama 7 ton ekoenzim. Waktu itu kita panen bersama Ibu Wali Kota. Dan memang saya minta audiensi ke DLH, minta dijembatanin supaya saya kepingin menyampaikan bahwa di Kota Batu sudah ada PMK yang sembuh pakai ekoenzim. Saya sampaikan ke Ibu Wali, terus kemudian Bu Wali menanggapi sangat bagus sekali. Jadi kita panen bersama, mengundang para peternak, dan kita bagikan saat itu. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya, karena di setiap desa sudah ada kordesnya Ibu, jadi kami para kordes itulah yang membagikan ekoenzim ke para peternak. Kita bagi bukan hanya di Kota Batu, kita bagi waktu itu ke Pujon, ke Probolinggo, ke Tuban, bahkan ke kota-kota lain. Mereka minta ke Batu. Gitu. Bu Bung, satu lagi. Untuk ekoenzim yang cairan ekoenzim yang disimpan tadi, apakah pH-nya akan tetap sama? Kan tadi yang pH yang dulu jadi disimpan, apakah setelah sekian lama pH-nya akan berubah atau tetap sama? Ada beberapa yang menurun, Bu, tapi nggak terlalu signifikan turun. Oke. Ya, terima kasih ya penjelasannya. Oke, terima kasih. Testimoni berikutnya dari Mbak Dewi tadi luar biasa. Ini calon mentor kita di daerah HPJ Jakarta ini. Mbak Dewi, monggo silakan. Karena kalau yang Bapak ini habis ini enggak tahu gone with the wind ini, enggak tahu ujung pangkalnya. Tapi kalau ibu-ibu biasanya lebih berkesinambungan. Iya Pak, saya itu relawannya banyaknya ibu-ibu Pak, bapak-bapaknya sedikit, minoritas. Iya. Karena kami menerapkan Senyum-senyum aja. prinsip kerjasama Bu. Jadi ada yang kerja, ada yang kita memanfaatkan. Nah, jadi nah Bu, ini ada informasi menarik loh. Ya Bu ya. Kan biasanya gitu ya. Zat asam itu kalau semakin asam pada level tertentu itu kan bisa mengganggu ini ya kulit atau kalau kita bersentuhan langsung. Nah, untuk ekoenzim ini ada yang harus diperhatikan tidak terkait keasaman tadi. Misalkan yang terlalu asam itu tidak boleh bersentuhan langsung, harus diencerkan dulu atau seperti apa ya Bu ketentuannya dalam hal pemakaian? Oke, gini Pak, ini juga waktu itu kan sempat juga ada perdebatan harusnya kalau panen ekoenzim itu pakai APD, ada juga yang menyarankan seperti itu. Saya nggak setuju karena kan selama ini saya panen itu mau yang pH-nya rendah, mau nggak apa-apa gitu. Istilahnya nggak pernah ada kasus yang mengkhawatirkan, paling kisut aja tangannya. Kalau kita kayak saya kan tong besar ya Pak, saya bikinnya yang tong biru itu. Tong biru itu kan kapasitasnya 200, saya bikin 140 liter. Waktu itu pernah saya panen sendiri hanya berdua dengan anak saya, itu memang kita akhirnya jadi kisut gitu tangannya. Bersentuhan lama dengan ekoenzim, tapi nggak apa-apa, setelah berapa jam kemudian juga dia pulih kembali gitu. Jadi karena saya pernah dengar ekoenzim itu asamnya asam lemah bukan asam kuat, jadi tidak membahayakan kulit gitu. Tapi Pak, kalau pengaplikasiannya kenapa sih pakai diencerkan gitu? Kalau yang saya pelajari ada enzim-enzim tertentu itu yang bekerjanya di pH 6 sampai 7 itu bekerja optimal di pH itu. Jadi diencerkan 1:100 atau 1:1000 supaya nanti pH-nya bisa 6 sampai 7 gitu. Karena kan setiap orang itu pH-nya nggak sama pH tubuhnya. Terus kemudian ekoenzim yang dibuat juga pH-nya nggak sama. Ada yang 3, ada yang 4. Makanya kalau saya bilang diencerkan saja, boleh dicoba 1:100 atau 1:1000, mana yang dirasa paling cocok untuk tubuh itu, yang paling enak dirasakan, silakan itu yang dipakai terus. Kalau saya seperti itu Pak. Jadi kalau saya biasa pakai dicocok di tubuh saya itu 1:100 itu. Nah jadi itu selanjutnya saya pakai 1:100. Kalau ada teman-teman yang cocok di 1:1000, monggo gitu. Nah cuma Pak,
orang kita ini rata-rata dari Sabang sampai Merauke itu masih mengira bahwa ekoenzim yang murni itu jauh lebih manjur daripada yang diecerkan. Nah ini mindset seperti ini agak sulit dirubah gitu ya. Bahkan untuk pertanian kita selalu sarankan tolong ya untuk pertanian pakai 1:1000 saja karena supaya pH-nya pH normal. Kalau asam nanti memang akan merusak tanaman, tanamannya akan jadi kering dan sebagainya. Nah itu masih banyak yang nggak percaya, akhirnya bikinlah dia pakai aplikasi yang kental gitu kan. Saya nggak tahu perbandingannya berapa. Sampai buku kok tanaman saya gosong. Nah ya kan sudah dikasih tahu harus diencerkan sampai 1:1000, tapi dia merasa, Bu, lah ini loh warnanya saja nggak berubah ya, dikasih 1 mili, 1 liter dikasih 1 mili, warnanya aja nggak berubah, apa ya bermanfaat. Nah gitu, suka kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau yang nurut ya hasilnya bagus, gitu Pak. Terima kasih, Terima Bu Gung. kasih, Bu. Memang pengalaman yang dijelaskan Bu Gung tadi terjadi sama saya. Jadi maksudnya biar lebih kenyang tumbuh-tumbuhan itu, saya campur lah biar agak banyak lah sedikit, walaupun nggak terlalu kental gitu ya, agak banyak dari yang dianjurkan. Loh, tambah lama kok tambah nggak karu-karuan ini, tambah mati pada mati kan. Jadi memang benar adanya, memang harusnya kita ikutilah arahannya. Jadi jangan merasa bahwasannya dikasih agak banyak sedikit lah biar cepat subur umpamanya. Jadi nggak boleh begitu. Oke, ini dari tadi ada Bapak Rudi Setiawan nih, kayaknya dari tadi raising thumb mau bertanya ini kayaknya. Monggo Pak Rudi Setiawan ini. Om RDS. Saya tadi mau tanya, tapi ternyata sudah dijawab dulu dari Bu Gung. Jadi nggak jadi bertanya. Tanya lagi Mbak Yayu, yang lain. Boleh yang lain Ibu. Nah, tanya yang lain. Silakan, masih ada waktu. Pak Mu, saya baca ada yang minta nomor HP saya, Pak Mu. Oke, nanti langsung ke saya aja, biar nggak terlalu sibuk Bu Gung. Berkenan kan Bu Gung, tak kasihkan ke ibu-ibu yang lain. Pak, itu sudah jadi nomor umum Pak, bahkan di YouTube saya cantumkan kok Pak. Iya. Saya banyak nemu murid-murid yang luar biasa dari channel YouTube saya. Itu ada Nenek Eva, itu yang bikin tuh sekarang mungkin sudah sekitar 4 ton ekoenzimnya di rumahnya di Sidoarjo, itu juga saya temukan dari channel YouTube saya. Iya, nenek yang panggilannya nenek dari Sidoarjo itu ya. Iya, yang di grup itu selalu semangatnya luar biasa itu bikin ekoenzimnya banyak pol. Oke. Yang di Jogja ada Ibu Emiliana, itu sudah bikin 8 ton Pak, 1 orang. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Itu di Sleman beliau. Oke. Mbak Nung, ada yang mau ditanyakan? Nursinta? Impres sekali, terima kasih Bu Gung. Saya tertarik sekali ya. Sebenarnya saya tidak banyak sampah organiknya. Kami berdua sekarang di rumah, tetapi saya sangat tertarik jadi murid lah, mau belajar saya Bu. Saya tertarik sekali tadi. Jadi saya praktisi aja loh Bu, saya bukan ilmuwan. Monggo silakan. Jadi mungkin dengan bukunya Bu, bagaimana kami bisa dapat supaya kami langsung belajar. Tadi suami saya juga wow gitu waktu mendengarkan. Ya, terima kasih sebelumnya ya Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Hatur nuwun. Oke Mbak Nung, terima kasih. Nanti bagi yang ingin tahu nomor HP-nya Bu Gung nanti saya share. Bila perlu bisa nimbrung ke dalam WA grupnya kalau berkenan. Nanti. Berkenan. Wah ini lagi muncul nih, monggo Pak Rudi. Dengan syarat munculkan kodaknya. Biar kenal. Nanti aja nunggu Mbak Yayu aja aku. Lah. Ayo monggo kalau tanya. Yang jelas sedang kami coba ini di sini sekarang. Nanti hasilnya nanti aja, sementara ini saya pakai untuk pupuk untuk pupuk tabulam pot aja. Sampahnya Mas RDS. Iya. Sampahnya itu banyak soalnya. Banyak. Banyak. Iya, Bapak Ibu, kalau mau Mersani di channel YouTube saya pakai nama saya saja kok, Gung Endah, channel YouTube-nya.
Banyak Monggo, sekali ada di sana. 400 lebih video tentang ekoenzim. Termonetor Mbak Geng Endah. Matur nuwun sadèrèngipun. Nggih, Nggih. matur nuwun. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak, Ibu-ibu? Monggo silakan, masih ada waktu 5 menit. Monggo. Silakan. Mas Didi, kok dari tadi ngintip-ngintip aja, silakan kalau mau tanya. Ada yang menarik Pak Mu, mau saya sampaikan Pak Mu. Monggo silakan Bu. Ya. Oke, jadi ekoenzim ini memang kadang-kadang itu manfaatnya itu di luar dugaan kita gitu ya Pak Mu. Jadi ada cerita tuh lucu seperti ini. Ada teman saya di Jogja itu sakit gatel. Jadi karena beliau agak gemuk, jadi di pahanya itu ada luka gitu kan. Di paha dalam itu ada di selangkangan ya tepatnya. Itu luka sehingga sering gatel gitu. Terus saya bilang disemprot aja Mas pakai ekoenzim gitu. Terus akhirnya disemprotlah pakai ekoenzim. Nah, setelah disemprot pakai ekoenzim, terus dia cerita, wah aku sejak tak semprot pakai ekoenzim, jadi sering bangun katanya. Apa nih sing bangun? Itu, terus yang tidur ya. Nggak bisa tidur maksudnya. Drijine sing madeg. Tidur yang bangun. Nah, itu kalau bapak-bapak kan seneng ya, selalu sering bangun. Nah, dia nggak seneng karena dia duda gitu kan, jadi ya derita lo gitu kan. Wah, berbahaya itu. Saya ceritakan ke teman-teman gitu, dicoba gitu ya, dicoba barangkali memang bisa bermanfaat yang sama. Ya ternyata ada Pak yang mencoba, benar dicoba, akhirnya iya loh benar ternyata itu memang luar biasa. Dan alhamdulillah kalau untuk ke ibu-ibu, saya sendiri saya pernah keputihan sangat parah. Saya pernah keputihan sangat parah itu sampai gatelnya setengah mati gitu ya, kadang sampai nggak betah itu digaruk membabi buta gitu sampai luka-luka duel gitu. Nah terus alhamdulillah dengan adanya saya sampai beli yang ada harga 300.000, 350 itu, tapi nggak manjur gitu lah. Alhamdulillah dengan ekoenzim ini saya coba semprotkan, kemudian saya bersihkan pakai kapas juga, kapasnya itu dikasih ekoenzim gitu. Jadi gini. Jadi ini ekoenzim, terus ini kapas, ini disemprotkan dulu ya ke miswinya, terus kemudian kapas ini juga saya semprotin pakai ekoenzim, itu saya buat bersihkan gitu. Alhamdulillah nggak sampai seminggu itu sudah sembuh keputihan saya, terus ya alhamdulillah nggak ada bau-bau yang aneh gitu. Jadi alhamdulillah sih. Nah ekoenzim ini juga bagus banget untuk membersihkan wajah. Jadi kita ini misalnya make up tebal gitu ya, terus itu disemprot pakai ekoenzim, terus kemudian kapas ini juga disemprot pakai ekoenzim, langsung setelah wajah kita disemprot pakai ekoenzim, kapasnya basah oleh ekoenzim, 1:100 saya biasa pakai, boleh juga 1:1000. Nah nanti itu langsung dioleskan gini, dibersihkan kayak kita membersihkan wajah seperti biasanya. Udah nggak perlu beli ini lagi, susu pembersih, sabun muka dan sebagainya. Pakai ekoenzim saja. Oke, dengan konsentran yang rendah ya Bu ya. Jadi 1:1000 ya. Iya Ibu, 1:1000, 1:100, monggo dicoba mana yang lebih cocok. Karena kan di Sama-sama tanaman kan kalau terlalu kental mungkin kuning ya, jadi rusak tanamannya gitu. Karena iya, ada juga teman itu dari bekas kemo itu sinar ya. Itu juga seperti hilangnya gitu, 1 minggu itu sudah kembali hitamnya itu bisa kembali pulih lagi gitu. Nah itu bagus Bu, itu memang ada testimoni juga di channel YouTube saya ada, namanya Ibu Emiliana, beliau itu udah kemo, udah penyinaran, itu sempat memutih rambutnya kemudian gundul, terus setelah disemprot pakai ekoenzim 1:1000, itu langsung 2 minggu itu sudah mulai tumbuh curungut-curungut gitu, warnanya hitam, dan kemarin waktu saya ke Jogja kedua kalinya, ke Jogja pertama kali saya lihat dia udah segini ya tumbuhnya rambutnya dan hitam tebal sekali. Pas kemarin sebelum kesini kan saya mampir Jogja lagi, ketemu dengan beliau, oh bilang, gue rambutku udah panjang gitu, dan itu pas segini tuh dan bagus banget rambutnya Bu, tebal gitu dan hitam. Oke, terima kasih Bu Bung testimonialnya, terima kasih. Jadi sangat menarik ini. Yang belakangan tadi yang perlu dicoba barangkali khususnya Bapak pensiunan ini. Iya Pak. Itu mungkin 7 up itu Mas. Pak Ketua mau memberikan sepatah 2 patah kata, berpatah-patah, monggo silakan dari Pulau Seribu.
Tadi ada pertanyaan Bu Gung, sorry, yang kedaluarsa ekoenzim tadi berapa lama Bu Gung? Kalau udah dibikin misalnya sebulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan misalnya? Kalau untuk yang sudah diencerkan Pak, itu 3 hari, 5 hari tergantung air yang dipakai untuk mencampur. Oke. 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 Tapi kalau yang belum diencerkan berarti? Nah, kalau belum diencerkan tidak ada masa kadaluarsa Pak, selama tertutup rapat. Ya, oke, baik. Baik, itu aja, makasih. Dan sekali lagi terima kasih Bu Gung, luar biasa ilmunya, mudah-mudahan siar yang berkah dan bermanfaat buat kita semua dan buat teman-teman semua. Ini khususnya yang baru-baru inilah rutinitas 2 minggu sekali HPC Jabodetabek, dan kita terbuka juga untuk HPC dari yang lain. Kalau ada narasumber yang perlu kita undang, tolong kabari Cak Mu atau saya. Kalau mau jadi narasumber, dengan senang hati kami langsung jadwalkan, jadi hubungi juga Cak Mu atau saya. Dan undang teman-teman yang lain untuk selalu atau untuk berusaha bisa hadir, menimba ilmu atau memberi sharing ilmu di forum ini buat kebaikan kita bersama. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kita foto jempol dulu sebelum bubaran. Jempolnya mana? Jempolnya saja. Oke, jempolnya. Jempolnya kodaknya, mana? kodaknya dibuka ya, semua. Jempolnya Mas Wisnu. Bang Mas Wisnu, saya hitung ya jempolnya 1, 2, 3. Tunggu. Yap. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam sehat lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ada salamnya loh Pak, ekoenzim Pak. Oh. Ini Pak salamnya, kalau boleh minta. Boleh, kalau gitu diulang sekali lagi, sebentar. Kita salam salam ekoenzim. Oke, yang moto nggak bisa gitu ya. Gimana? Kecuali yang moto ya. Yang moto nggak bisa gitu ya. Gimana yang caranya? Foto nggak bisa gitu. Sebentar, ini ulang. Yang foto adalah gini aja yang itu. Alah, susah juga ya. 1, nggak bisa 1, ini. 2, 3. Oke, baik kalau gitu sah sudah. Makasih banyak. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat tidur di Lampung ya. Selamat beristirahat. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu-ibu jangan lupa 2 minggu lagi, 2 Rabu lagi ya, hadir lagi. Ya. Lebih Mas banyak. Irwan apa kabar? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat Mas Wisnu. Mas Wahono, tambah mengkilat. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Terima kasih Mas Wahono. Terima kasih Mas Wahono. Di lain frekuensi. Tambah nom. Nah, disemprot terus. Iya, disemprot terus kan. Biar subur. Tapi jangan salah-salah ya, yang disemprot jangan yang itu, yang dijelaskan tadi, bahaya. Itu Mas Irwan terus kok 4 menit. Ingat loh, 7up loh ya. Mas Irwan, Mbak Dewi, rukun-rukun selalu. Oh iya, selalu semprot-semprotan terus dia. Oke. Ya. Terima kasih Pak Muharrem. Ya, kami terima pamit. kasih. Sampai jumpa 2 minggu lagi, 2 Rabu lagi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cut ya, saya matikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, malam. Malam.